Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini ya. Nah ini untuk hari ini kebetulan juga suasananya cukup redup. Cocok aja gitu ya. Nah ini untuk pendengar atau untuk penikmat podcast Hai Jumat, mudah-mudahan selalu setia hari ini. Ini tidak hanya Bapak yang satu ini, tidak hanya satu kali, sering kayaknya ya Pak ya. Berapa kali Pak kesini? Kayaknya ketiga ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau saya mah nggak bosan dengerin ceritanya Bapak. Pak Faisal. Pemirsanya semoga tidak bosan juga. Nggak, beda tampilan soalnya. Gitu ya. Tampilan. Nah Pak Faisal hari ini bersama kita kembali. Nah kebetulan ngobrolnya hari ini adalah seputar refleksi semangat Laskar Hizbullah Jombang dalam rangka Hari Santri. Bentar lagi kan tanggal 22 Oktober Hari Santri ya Pak ya. Ya ini kemarin dicetuskan Hari Santri itu memang adalah supaya semangat dulu para santri yang terkobar gitu ya di zaman dahulu itu masih bisa tetap bisa bertahan sampai sekarang di tengah situasi walaupun seperti sekarang ini pandemi, kemudian ekonomi nasional juga memprihatinkan gitu ya. Saya tetap harus tetap semangat berjuang dan bernegara apa Pak istilahnya? Bela negara. Semangat bela negara ya Pak. Ya. Semangat bela negaranya harus tetap ada, apalagi untuk anak muda ya Pak ya. Nah ini kalau berbicara tentang semangat di dalam rangka Hari Santri ini, kalau direfleksikan dulu dengan Laskar Hizbullah gitu ya, dan kemudian kita sesuaikan dengan sekarang ini bagaimana cara mengaplikasikan kira-kira kalau menurut Pak Faisal? Iya, jadi memang betul tadi sudah disinggung, ini beberapa hari lagi kita menjelang puncak peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Mungkin harus diketahui dulu bersama bahwa memang penetapan Hari Santri ini mengambil tanggal 22 Oktober itu kan didasarkan pada resolusi jihad. Ya. Jadi memang tanggal 22 Oktober 1945 ini telah dikeluarkan suatu keputusan besar yang akan mempengaruhi jalannya negara Indonesia ini ke depan. Jadi memang dengan keluarnya resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 itu yang menggerakkan semangat bela negara tadi. Jadi membela kemerdekaan NKRI yang baru beberapa bulan diproklamasikan. Nah itu salah satunya memang yang berperan di antara beberapa komponen anak bangsa semua ini Laskar Hizbullah. Banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya malah pada semangat resolusi jihad ini betul-betul merasa merdeka gitu Pak. Ya memang itu pemicunya. Jadi ketika Indonesia ini diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu kan jangan dikira sudah habis proklamasi sudah selesai gitu, iya kan? Padahal itu ibarat bayi baru lahir ya harus dirawat, harus diperjuangkan karena dia memang kondisi saat itu kan tidak aman, tidak baik-baik saja gitu kata anak sekarang ya. Jadi penjajah tidak tinggal diam melihat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Jadi, nah itu kan harus dibela. Makanya keberadaan Laskar Hizbullah sebagai salah satu komponen anak bangsa yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI itu semangat bela negara tadi harus terus kita jiwai sampai sekarang, walaupun sudah 75 tahun berlalu. Seperti itulah kira-kira. Nah sebagai penulis buku Laskar Hizbullah ya Pak, kalau memandang dulu itu seperti apa situasinya? Iya, jadi mungkin ada yang belum pernah lihat buku saya. Kalau dulu pernah lihat ini bukunya. Ini saya tulis mulai 2013 dan selesai cetak kemarin itu pas November 2018. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Memang 2 tahun yang lalu saya lupa 2 atau 3 tahun yang lalu ketika peringatan Hari Santri itu di Jombang itu saya ketika berangkat dari rumah menuju tempat kerja itu menyaksikan ribuan santri dari berbagai penjuru waktu itu menuju ke alun-alun kan dipusatkan di sana ya peringatannya.
Nah itu saya seolah-olah itu bisa merasakan. Ini sekarang saya Aduh, masih merinding. Saya juga Iya, jadi merinding saya nih. Karena keingat pada saat itu juga. Iya, saya membayangkan karena memang yang berangkat itu kan di usia-usia itu. Oh, jadi iya, saya waktu itu bareng kalau nggak salah itu santri dari Denanyar, Tambak Beras, karena saya dari barat ya, menuju ke pusat kota. Itu naik truk, naik kendaraan terbuka, ada juga yang mungkin berjalan juga sebagian. Nah itu saya seperti berefleksi ke tahun-tahun itu. Jadi tahun 45 itu bisa merasakan lah girohnya ya, passionnya, semangat. Dan di usia-usia itu, jadi memang Laskar Hizbullah Jombang itu direkrutnya memang di usia-usia di usia itu. Jadi yang dulu yang boleh mendaftarkan sebagai Laskar Hizbullah Jombang atau Laskar Hizbullah seluruh Indonesia ya, itu adalah di usia 16 tahun minimal, maksimal 25 tahun. Jadi antara 16 sampai 25. Dan masih ada lagi syaratnya, belum menikah. Belum menikah. Pada saat itu memang untuk menikah masih muda juga ada yang menikah. Sebenarnya enggak apa-apa. Makanya ini ada cerita, salah satu cerita dari anggota Laskar Hizbullah Mojokerto, tokohnya itu Pak Mansur Solihi itu salah satu. Nantinya akan menjadi komandan batalion. Beliau itu salah satu tokoh GP Ansor di Mojokerto, di Ngedek. Itu tidak bisa berangkat ke Cibarusa karena salah satu syaratnya kan belum menikah. Nah kayaknya waktu itu beliau sudah mau nikah mungkin ya, jadi tidak bisa berangkat ke sana. Ini dari Jombang itu yang berangkat 4 orang, yang 2 itu santri, yang 2 semuanya santri ya. Yang 2 itu asli Jombang, yaitu Pak Hasim Latif sama Pak Sa'dullah dari Sumombito. Nah yang 2 ini santri Madura, Pak Muhammad Nur sama santri dari Tebuireng. Nah ini memang karena persyaratannya tadi, jadi memang harus belum menikah. Nah ketika itu saya kembali lagi ke cerita beberapa tahun yang lalu itu, adik-adik itu yang di usia itu ya, usia mungkin masih SMP atau SMA ya, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, itu mereka dengan bersemangat, dan memang itulah masih kita bisa rasakan lah sama itu di setiap hari santri itu sepertinya semangat itu masih bisa dihadirkan. Jadi kita masih optimistis lah, semangat bela negara itu masih ada dan tetap harus kita pertahankan. Pada saat itu ada berapa kalau dari Jombang sendiri untuk Laskar Hizbullah itu? Jadi setelah tadi dari 4 santri Tebuireng itu mewakili Jombang sebagai kontingen dari Karesiden Surabaya berangkat ke pelatihan Cibarusa itu, 4 ini sebagai calon opsir ya, perwira. Jadi yang mendapat didikan langsung dari Jepang, pelatih Jepang di Cibarusa sana. Nah, ini sebenarnya juga dibentuk Jepang ya awalnya ya. Memang keputusannya ini kan sebelum Indonesia merdeka. Jadi PETA itu dibentuk, pasukan PETA pembela tanah air itu tahun 43. Kemudian setahun kemudian Laskar Hizbullah. Ya. Tahun 44 Desember 44. Nah, setelah itu bulan Februari pelatihan selama 3 bulan. Nah, 4 santri dari Jombang ini, dari Tebuireng ini sebagai calon opsir. Jadi pelatih, nanti akan menjadi pelatihnya pelatih. Nah 4 ini setelah mengikuti pelatihan 3 bulan lulus, pulang kembali ke Jombang. Nah ini melatih 40 santri lagi di pondok sebelah. Oh di sebelah. Nah, di sebelah dulu. Ini 40 orang lagi nanti. Di Tebuireng waktu itu belum? Ini kan pelatihnya pelatih. Nah, pelatihnya pelatih dulu ya. Iya. Kalau istilah sekarang apa? Trainer on ya, TOT itu ya. Training on trainer gitu. Nah, dari 4 ini menjadi 40. Nah, 40 nanti pelatihnya dilatih lagi. Nah, yang 40 nanti melatih yang di seluruh Jombang tadi santri, termasuk Tebuireng, Tambak Beras dan lain-lain. Nah, kemudian baru tanggal awal Oktober, jadi tanggal 7 Oktober 45 itu mulai dibuka pendaftaran Laskar Hizbullah Jombang. Waktu itu dipusatkan untuk tempat pendaftarannya di Pondok Tambak Beras. Pendaftaran sebagai Laskar Hizbullah Jombang. Iya, jadi seluruh santri Tebuireng dari semua daerah seluruh Jombang ini daftarnya di sana. Di Tambak Beras daftar, kemudian untuk markasnya yang dipakai sebagai markas pelatihannya di rumah dinas sebelah utaranya pabrik gula Jombang Baru. Nah, di situ ada deretan beberapa rumah besar, rumah tua, rumah dinas ya. Nah, itu dipakai. Pada saat itu pondok yang sudah ada Tebuireng, kemudian kalau pondok kan semuanya sudah ada semua. Sudah ada semua kan. Jadi ini yang memasuk santri yang pondok itu semua di sana. Nah, yang menarik ini saya baru dapat
datanya kemarin ternyata sebenarnya ini kan rangkaian juga ya. Itu kan sudah yang saya ceritakan tadi kan sudah Oktober 45. Jadi mulai pendaftaran. Tapi sebelum itu kan sudah ada rangkaiannya. Jadi setelah begitu Agustus habis proklamasi itu Mbak Hasyim sudah memerintahkan agar bersiap-siap. Memang karena beliau kan punya kemampuan linuh ya, tahu bahwa ini ancaman kemerdekaan ini pasti akan dalam kondisi terancam, penjajah ingin kembali, tidak rela kalau Indonesia ini bisa merdeka. Makanya sudah disuruh siap-siap agar segera membentuk Laskar Hizbullah di Jombang ini dan di daerah-daerah lain. Nah, sebulan kemudian pada saat itu di Jombang nggak ada peta? Ada, tapi kan petanya sudah secara kesatuan petanya sudah bubar. Jadi tanggal 17 Agustus proklamasi kemerdekaan, sehari kemudian peta dibubarkan secara kesatuan ya. Jadi Jepang kan sudah menyerah kepada sekutu beberapa hari sebelum proklamasi. Nah, itu begitu tanggal 18 ditarik semua sudah dibubarkan secara kesatuan. Nah, tapi kan sebagai itu tadi, walaupun peta itu, dan memang sejak awal kan memang kita tidak berperang untuk Jepang. Kita kan memang disiapkan para pejuang ini untuk membela kemerdekaan tanah airnya. Makanya begitu secara kesatuan peta bubar, tapi secara jiwanya kan tetap bela negara untuk Indonesia. Dan memang yang melatih Hizbullah ini juga beberapa dari mantan peta. Iya. Dan nanti akan kemudian melebur menjadi satu. Jadi peta dan Laskar Hizbullah ini jadi nanti jadi satu, kemudian di kedepannya nanti akan jadi TKR, dari beberapa unsur itu menjadi TNI kan. Jadi ada yang kalau yang Sabilillah itu? Sabilillah itu muncul satu bulan kemudian. Jadi keputusan jadi bulan November hasil Kongres Umat Islam di Jogja itu 7 November 45 itu menghasilkan keputusan, salah satunya adalah Masyumi menjadi partai politik. Kemudian dibentuklah Barisan Sabilillah. Jadi kalau Hizbullah itu Laskar Hizbullah, kalau Sabilillah Barisan Sabilillah. Barisan Sabilillah. Nah, Barisan Sabilillah ini beda ya memang itu ya. Beda ini aja, tapi semuanya kan berjuangnya sama. Itu untuk salah satu untuk mewadahi yang usianya di atas 25 tadi. Yang Sabilillah. Jadi itu kebanyakan kiai-kiai muda, gus-gus muda itu yang tidak terdaftar di karena faktor usia. Nah, ini membentuk Barisan Sabilillah. Dan Barisan Sabilillah ini juga salah satu fungsi lainnya, dan ini menarik, saya baru dapat dokumennya kemarin. Nah, ini yang justru yang menggandakan ini dari Tebu Ireng. Jadi di sini tertulis kerangka penulisan sejarah Hizbullah oleh tim penyusun sejarah Hizbullah, panitia reuni mantan Laskar Hizbullah di Surabaya tanggal 18-19 April 86, digandakan oleh pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Nah, saya sudah dapat informasi adanya dokumen ini itu sejak mungkin 2 tahun yang lalu. Dari mana, Pak? Dari teman di penelusur sejarah di Jember. Nah, beliau belum sempat mengirim saya. Saya nggak tahu di perpus Tebu Ireng masih ada apa enggak ini. Saya belum sempat dolan. Akhirnya belum tertunda terus, baru kemarin dapat kiriman ini. Dan ini ternyata saya membayangkannya ini tebal seperti yang dokumen pertama. Nah, kalau yang ini bedanya, nah ini hasil penulisan ketika reuni mantan Laskar Hizbullah pertama 85 di Jombang. Ini berarti yang 85, ini yang 86. Para Laskar Hizbullah ini sebenarnya juga keluarga Tebu Ireng sebenarnya. Banyak otomatis. Jadi makanya nanti, kan bahkan ada gitu nanti ke depan itu setelah terbentuk 45 tadi itu Oktober, itu nanti ada kombi tersendiri yang khusus beranggotakan dari santri Tebu Ireng. Dan jadi memang yang dikomandani oleh Pak Yusuf Hasyim, Pak Yaiud ya. Nah, ini yang menarik dari jadi ini saya dapatkan dulu. Iya, ini saya dapatkan dulu kan. Nah, ini kan tebal. Saya membayangkan ini juga tebal, ternyata hanya 10 lembar. Tapi sangat menarik. Di sini ada itu tadi dengan menyambung pertanyaan Barisan Sabilillah. Jadi di sini tulisan Pak Yaiud itu menjelaskan bahwa salah satu fungsi Barisan Sabilillah itu mengawasi ya. Jadi mengawasi Laskar Hizbullah karena mereka kan istilahnya anak-anak muda. Jadi harus diawasi supaya tetap niatnya benar, perjuangannya benar. Karena mereka juga pegang senjata kan. Nah, jadi betul-betul dijaga agar niatnya jangan sampai salah berjuang itu. Nah, salah satu yang mengawasi ini adalah dari Barisan Sabilillah karena anggotanya kan
kiai-kiai, ya gus-gus gitu. Jadi kalau yang Laskar Hizbullah kan santri, pemuda, bebas kan ya. Jadi itu salah satu fungsi dari Barisan Sabilillah itu mengawal kiai dan mengawasi Laskar Hizbullah. Itu baru temuannya baru menarik itu, baru kemarin. Belum ada 1 bulan saya dapatkan dokumen itu. Iya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi Barisan Sabilillah ini istilahnya mungkin yang lebih ke mengawasi itu tadi gitu ya. Karena memang lebih senior. Berarti anggotanya lebih banyak kan Laskar Hizbullah sebenarnya kan? Nah, jadi setelah tadi dibuka pendaftaran di Tambak Beras itu bisa sampai lebih dari hampir 2.000 yang daftar. Jombang aja itu? Itu Jombang saja. Jadi katakanlah kita ambil aja 2.000 per kota. Padahal di sini ada Jombang sendiri, Mojokerto sendiri, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Itu yang ex Karesidenan Surabaya, belum yang ex Malang, Kediri, kemudian daerah Jember sana Besuki, ex Karesidenan Besuki. Wah, berapa puluh ribu waktu itu. Yang berangkat untuk resolusi jihad ya bersama setelah terbentuk tadi, ini yang menarik juga. Jadi setelah terbentuk Oktober 45, Laskar Hizbullah Jombang itu dulu kesatuannya sih batalion ya, tapi batalionnya ini jangan dibayangkan seperti sekarang. Jadi sangat besar anggotanya. Jadi setara ribuan tadi ya. Jadi nah ini kemudian disatukan nanti setelah keluarnya resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 untuk mempertahankan Surabaya menjelang pertempuran 10 November itu. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi ternyata sebagai satu kesatuan karena Laskar Hizbullah ini kan sudah rapi ya. Ya walaupun tidak serapi organisasi militer beberapa tahun kemudian, tapi itu sudah ada garis komandonya karena ada Laskar Hizbullah Pusat. Kemudian nanti ada yang divisi-divisi ya di daerah itu, divisi Jawa Timur. Di sini dulu namanya divisi Sunan Ampel di Jombang, ex Karesidenan Surabaya. Jadi SGS MG Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Jombang. Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Ya, jadi 5 kota itu jadi satu. Yang dipimpin oleh putranya Mbah Wahab, yaitu Pak Wahib Wahab, Gus Wahib Wahab itu sebagai Panglima divisi Sunan Ampel. Nah, ini yang berangkat. Itu ya, jadi menyambut seruan resolusi jihad itu. Nah, ini yang menarik. Ternyata Laskar Hizbullah Jombang ini tidak terjun pada perang 10 November. Kalau ini makanya ini harus hati-hati ya. Jadi jangan diartikan perang 10 November itu berdiri sendiri dan hanya berlangsung sehari itu. Jangan-jangan nanti jangan sampai keliru ini, terutama adik-adik generasi muda ya. Momentum penyobekan penyobekannya itu kan malah September, jangan dikira. Makanya kalau saya khawatirnya ada kayak teater, pementasan film ya teater. Seolah-olah 10 November itu dimulai perang-perangan, kemudian ada penyobekan bendera, menang gitu. Nah, itu jangan sampai banyak gitu ya. Itu jangan sampai terjebak gitu. Itu perlu diluruskan. Jadi ada timelinenya, ada garis waktunya. Iya. Dan jadi, itu puncaknya pada saat penyobekan puncaknya, itu. Bukan puncaknya, itu yang memicu. Salah satu yang memicu. Jadi pertama setelah kalau kita ambil garis waktu ya. Itu September ya. September malah. Jadi setelah diproklamasikan 17 Agustus, kemudian mendengar bahwa kan karena sekutu belum datang. Nah, begitu memasuki bulan September, para pejuang, pemimpin bangsa kita udah dengar nih sekutu mau datang lagi. Nah, ini sudah siap-siap mereka, makanya 3 bulan setelah proklamasi itu disebut masa bersiap. Jadi itu masa-masa genting, sudah ada pemerintahan di pusat tapi di daerah masih kacau. Jepang masih di sini, sekutu mau datang, Belanda mau intel-intelnya sudah bergerak lagi, sementara kita sudah punya kekuatan militer. Nah, itu suasana kan kacau. Nah, kemudian kekuatan militer pada saat itu dibantu Jepang bukan? Bukan, Jepangnya kan sudah menyerah, tapi kan senjatanya dia ada di beberapa daerah itu sukarela, ada negosiasi. Sudah, kamu kan jadi dia mungkin nggak rela dengan sekutu tadi. Sebenarnya gini, Jepang itu kan salah tinggal bukan salah tinggal. Ewo pokoknya kalau bahasa kita. Dia itu secara hukum perang internasional dia sudah kalah dan sudah menyerah kepada sekutu. Tugasnya menjaga status quo sebelum sekutu datang sebagai pemenang perang. Dia tidak boleh membiarkan kekacauan di Indonesia. Sementara di sini sudah memproklamasikan kemerdekaan, kekuatan militernya sudah ada,
mau minta senjatanya. Jadi dia repot, nggak diserahkan itu salah, takut ini diserahkan dia salah kan, melanggar hukum internasional. Nah makanya di beberapa daerah itu ada yang secara sukarela ya, dengan pendekatan negosiasi halus, ada yang sukarela diserahkan, ada yang agak harus dipaksa, ada yang sampai harus bertempur dulu dan jatuh korban di kedua belah pihak. Seperti itu, makanya tapi secara keseluruhan. Tapi kan kita punya bambu runcing juga, katanya yang. Iya, itu kan awalnya kan bambu runcing mungkin untuk ini aja awalnya. Tapi kan setelah itu ya kita setelah dapat senjatanya Jepang juga, kemudian setelah bertempur itu ya kita juga punya senjata berat itu. Nah tadi ya setelah sekutu datang, nah itu udah mulai rame kan. Nah insiden bendera itu tanggal 19 September 45. Jadi 19 nah ini banyak jauh sebenarnya dari itu makanya itu rangkaian ke 19 kan. Iya. Berarti kan ya memang peperangannya nah, berlangsung terus ya Pak ya. Kalau ada mungkin adik-adik kita ini bikin film atau pementasan teater jangan sampai kepleset di situ. Jadi khawatirnya itu mereka yang sudah semakin jauh dari peristiwa ini menganggap itu suatu kebenaran. Wah. Kasihan nanti. Makanya setelah Agustus itu proklamasi, ada insiden bendera, perobekan bendera 19 September, kemudian disusul perang 3 hari di akhir bulan Oktober yang berakhir dengan kematian Malabi itu. Nah itu Oktober. Nah, ada Agustus, ada September, ada Oktober. Nah, perang 3 hari itu yang hampir membuat habis pasukannya Malabi. Nah justru perang 10 November itu dipicu oleh terbunuhnya Malabi, jenderalnya Sekutu marah, kemudian di ultimatum dengan rakyat Jawa Timur agar menyerahkan senjatanya paling lambat 10 November itu. Makanya karena kita tidak mau menyerah, terjadilah perang 10 November. Seperti itu. Nah, itu dan 10 November juga begitu, pertempurannya juga tidak hanya sehari. Nanti banyak yang membayangkan, wah karena kita memperingati Hari Pahlawan ya 10 November, pertemuannya cuma sehari, terus menang udah menang gitu kan. Padahal justru makanya 10 November itu bukan disebut perang sebenarnya, tapi pertempuran, Battle of Surabaya. Kalau perang itu tadi perang itu kan rangkaian, jadi tidak hanya sehari 2 hari perang itu. Jadi itu pertempuran. Salah satu bagian dari perang itu ada pertempuran 10 November. Dan pertempuran 10 November itu berjalan selama 20 hari. Jadi mulai 10 November sampai berakhir tanggal 30 November dan itu berakhir dengan Laskar Hizbullah yang bergerak maju. Ya semuanya, ada TKR, ada pasukan polisi, dulu namanya Mobrik ya. Tapi ini ya Laskar Hizbullah yang Sunan Ampel itu ya. Divisi Sunan Ampel itu sudah tadi ya. Jangan lagi salah paham ya. Jadi, setelah Agustus ada insiden bendera 19 September, ada pertempuran 3 hari di akhir bulan Oktober dengan matinya Malabi. Kemudian diancam Sekutu harus menyerah, tidak mau, ada pertempuran 10 November. Nah, rangkaian ini ada keterlibatan Laskar Hizbullah, tapi dari beberapa daerah. Makanya yang nanti yang menjadi divisi Sunan Ampel tadi. Tapi yang Laskar Hizbullah Jombang ini justru tidak terlibat di beberapa rangkaian tadi sebagai satu kesatuan. Nah, ini harus digarisbawahi. Tapi sebagai bukan kesatuan, bisa saja ada beberapa komandan Hizbullah seperti tokoh-tokohnya ya, mungkin dari Tebu Ireng, dari santri-santri yang lain, Pak Asim Latif itu komandan. Kemudian beberapa santri yang berangkat sebagai bukan sebagai kesatuan, karena waktu itu Laskar Hizbullah Jombang masih istilahnya pelatihan ya. Masih dilatih. Nah, Laskar Hizbullah Jombang ini baru turun ketika pasukan atau Kota Surabaya jatuh. Jadi pasukan pejuang kan harus mundur. Nah, mundur ke Sidoarjo, ke selatannya ke Sidoarjo. Nah, ini baru Laskar Hizbullah Jombang maju ke front Sidoarjo di Buduran. Yang di Surabaya itu. Tanggal 1 Desember. Itu pengalaman pertempuran pertama Laskar Hizbullah di sana. Seperti itu. Yang Laskar Hizbullah Jombang. Jombang. Tapi kalau Laskar Hizbullah yang lain, terutama Laskar Hizbullah Surabaya sebagai tuan rumah ya, otomatis mereka berjuang sejak awal ya, terlibat mulai Agustus, September, Oktober sampai dan seterusnya.
seperti itu. Nah, ini ya itu tadi perjuangan santri Ya, pada saat karena, itu ya yang tergabung di Laskar begitu Hizbullah. resolusi jihad dikumandangkan itu kan sudah berangkat semua, sudah nggak berpikir lagi saya ini istilahnya tidak hanya Laskar Hizbullah kan, semua udah berangkat kalau udah karena wajib mulai dari titik nol di Surabaya sampai radius 94 km dari Surabaya.